Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami dari kelompok 5, kelas pengantar ekonomi mikro seksi Z. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai biaya produksi. Dengan saya, Clarence Elora Kurniawan. Saya Desi Francisca Go. Nama saya Priscilla Claribel Salem. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Itu mempunyai orientasi. Orientasi yang pertama dan utama adalah bagaimana dia membuat biaya produksi itu seminimal mungkin, seefisien mungkin, dan secara tepat dapat dilaksanakan di dalam proses produksi itu sendiri. Tapi Anda harus melihat bahwa suatu cost produksi itu belum atau tidak akan terlaksana apabila tidak terjadi yang disebut dengan melakukan proyeksi daripada marketing atau pemasaran, ataupun juga dari sisi aspek yang disebut dengan proyeksi daripada anggaran itu sendiri. Gitu. Ini yang harus dilihat. Gitu. Jadi produksi itu tidak bisa berlangsung apabila belum melihat target pemasaran atau konsumen yang ditujukan itu siapa, gitu. Secara maximize di dalam konteks melihat target daripada konsumen yang akan membeli atau yang akan bermanfaat kepada produk yang akan kita tawarkan. Itu pertama. Lalu dari sisi melihat marketing. Lalu dari sisi kedua juga akan melihat dari sisi aspek yang disebut dengan berapa proyeksi anggaran untuk memproduksi suatu barang tersebut, begitu. Jadi ini perlu dihitung sebelum barang itu outputnya dihasilkan. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita bicara tentang proyeksi tentang yang namanya produksi, berapa barang yang dihasilkan, harus dimulai atau diawali dengan yang pertama proyeksi marketing, dan yang kedua disebut dengan proyeksi daripada biaya yang akan dikeluarkan untuk produksi. Baru setelah itu dilakukan produksi. Sehingga di dalam industri ataupun organisasi, di dalam proses keputusan apakah yang sifatnya terikat ataupun tidak terikat dalam suatu kondisi pasar tertentu, itu memberikan implikasi keputusan di dalam sebuah organisasi. Dia harus memutuskan berapa cost yang akan dia bebankan terhadap barang ataupun jasa yang akan menghasilkan implikasi positif terhadap dirinya ataupun output yang dihasilkan. Maka oleh karena itu, orientasinya apa? Orientasinya bahwa apapun tujuan daripada sebuah perusahaan di dalam memproduksi atau melakukan perhitungan cost dari produksi, reorientasinya adalah bagaimana orientasi kepada tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya ada aspek yang kita disebut dengan profit. Nah, profit ini memberikan implikasi kepada total revenue secara keseluruhan di dalam proses cost itu sendiri. Nah, ini yang kita lihat di dalam berapa cost atau apa cost yang ada dalam proses produksi itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu, nanti teman-teman kelompok berikut akan menyampaikan daripada sisi teknikal dalam proses perhitungan ataupun yang lain sebagainya. Tapi saya memberikan ilustrasi bahwa ada perhitungan-perhitungan yang disebut dengan total revenue. Jadi, maka total revenue ini didapat daripada price dikali dengan quantity. Artinya harga dikali dengan jumlah barang yang akan kita hasilkan. Sehingga di dalam total revenue ini memberikan implikasi berapa jumlah barang atau output yang dihasilkan di dalam proses, dan berapa dan di mana proses penjualan akan dilakukan dalam proses total revenue ini. Ini perlu dilihat. Termasuk juga total cost di dalam nilai pasar yang dimasukkan di dalam proses produksi itu sendiri. Berapa cost yang akan dikeluarkan di dalam pembiayaan daripada perusahaan dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat ini, teman-teman sekalian, bahwa ada cost opportunity di dalam konteks peluang di dalam melihat bahwa secara implisit maupun eksplisit daripada cost yang kita akan lihat. Maka oleh karena itu, yang terpenting di sini bukan dilihat daripada besaran cost di dalam konteks opportunity barang yang kita hasilkan berapa banyak, tetapi harus dilihat dulu bahwa target marketing atau pasar yang kita tujukan tuh mempunyai implikasi positif terhadap barang yang kita hasilkan atau tidak. Lalu berapa biaya atau kita melakukan forecast atau peramalan terhadap
cost yang akan kita lakukan di dalam produksi. Baru produksi itu berjalan. Sebab kalau tanpa dua aspek ini yang disebut dengan proyeksi terhadap marketing atau pemasaran, ataupun proyeksi terhadap anggaran, pasti produksi tidak akan lakukan. Kalau proyeksi pemasaran itu atau marketing itu tidak memberikan implikasi positif, misalnya negatif, pasti dia tidak akan melakukan. Termasuk juga di dalam pos yang disebut dengan proyeksi daripada cost atau anggaran. Baru barang bisa diproduksi, barang bisa dibuat. Kalau tidak akan dilakukan. Gitu. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam explicit cost ataupun implicit cost dalam konteks total cost. Artinya implicit cost di dalam sini adalah kita melihat bahwa ada input cost yang dilakukan di dalam proses berapa banyak yang akan dihasilkan. Kalau kita melihat explicit cost, dia pada aspek yang sifatnya berapa cost yang kita taruhkan di dalam proses pembuatan barang sesuai dengan berapa banyak pertukaran uang yang akan dihasilkan. Pada konteks cost yang akan dilakukan. Sehingga cost-cost tersebut apakah eksplisit, apakah implisit, memberikan implikasi secara keseluruhan, yaitu yang disebut dengan akumulasi daripada yang kita sebut dengan total cost. Jadi total cost itu adalah penjumlahan dari explicit cost maupun implicit cost. Nah ini, kalau kita lihat pada aspek the cost of finance capital in opportunity cost, baik secara implisit maupun eksplisit, kalau kita lihat implisit, selalu berpengaruh terhadap aspek-aspek barang, aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi. Nah, aspek-aspek eksternal itu apakah dalam konteks interest income, di dalam konteks bunga yang memberikan implikasi kepada modal yang kita buat ataupun tidak. Karena apa teman-teman sekalian? Bahwa kalau kita bicarakan tentang produksi yang terutama melihat daripada kapitalisasi daripada barang dan jasa yang kita hasilkan, kalau melihat pasar, yang jelas yang harus kita lihat kan produksi kita ini faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Nah, bisa juga dari sisi yang namanya akan melihat daripada interest rate-nya, suku bunganya. Nah, suku bunga akan berkaitan dengan berapa besar inflasinya. Nah, inflasi akan berpengaruh terhadap yang namanya kurs mata uang. Nah, itu exchange rate dan sebagainya. Itu akan berpengaruh dalam proses investasi itu. 3 sebab itu di dalam konteks melihat produksi barang atau barang yang kita butuhkan dalam proses cost yang kita akan tentukan, dilihat daripada berapa besar suku bunga atau bunga yang akan merelevasi mempengaruhi produksi yang kita hasilkan. Lalu inflasi juga, lalu juga di sisi lain berapa besar di dalam konteks yang namanya kurs mata uang atau exchange rate-nya berapa. Gitu. Itu perlu dilihat dalam konteks post produksi. Sehingga barang yang Anda mau impor atau yang kita beli dalam konteks bahan-bahan atau produk-produk produksi yang mau kita impor ataupun barang yang kita ekspor, di sisi itu yang kita bisa melihat di dalam proses berapa keuntungan yang kita dapatkan. Nah, ini yang perlu dilihat secara garis besar. Termasuk di dalam perhitungan-perhitungan Anda akan melihat dari sisi misalnya Anda mau melihat apa faktor yang mempengaruhi dari sisi ekonomi secara keseluruhan, misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu Anda harus lihat berapa income daripada budget APBN kita, berapa. Itu perlu dilihat. APBN itu dipengaruhi oleh apa? APBN itu dipengaruhi oleh berapa produk domestik bruto. Itu Anda harus lihat. Berapa GDP globalnya berapa. Itu harus dilihat dengan sistem compare ataupun perbandingan. Nah, kalau di dalam konteks perusahaan yang sifatnya mikro seperti kita bicara tentang cost of produksi, dia pasti akan melihat dari sisi kapitalisasi di dalam implicit cost ataupun explicit cost, baik dari sisi tingkat suku bunga, baik dari tingkat yang namanya inflasi maupun dari tingkat exchange rate atau nilai tukar. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam sisi mengapa cost itu diperlukan dari sisi ekonomi profit ataupun accounting profit itu. Dilihat dari total revenue di dalam konteks minimus daripada perhitungan-perhitungan. Nanti secara ringkas akan disampaikan dalam proses perhitungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada masukan teman-teman sekalian? Begitu? Halo teman-teman? Belum ada masukan? Belum ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau kita lihat ekonomis versus accounting, itu akan jauh berbeda dalam konteks itu. Kalau
kalau ekonomis, dia akan melihat perusahaan itu dari sisi bagaimana besarnya keuntungan. Dari sisi implicit cost maupun explicit cost. Tapi kalau dari seorang accounting, dia akan melihat perusahaan itu dari sisi bagaimana profit accountingnya, terutama dari sisi explicit cost-nya tuh, biaya keluar untuk perhitungan. Itu dia pasti lihat dalam konteks. Maka oleh karena itu, dari sisi ekonomis, dia akan melihat secara keseluruhan tuh secara general di mana opportunity cost-nya. Sedangkan seorang accounting, dia akan melihat di mana keuntungan atau revenue-nya itu. Itu dia pasti akan melihat. Sehingga dari sisi ekonomis lebih melihat kepada aspek yang sifatnya makro dalam konteks ekonomi profit tadi atau di dalam implisit maupun eksplisit. Kalau accounting dia akan melihat atau kalian sebagai seorang accounting dia akan melihat accounting profitnya itu apa di dalam konteks explicit cost aja begitu di dalam proses produksi dalam proses perhitungan. Sehingga yang dilihat nanti hasil akhirnya adalah pengembalian daripada revenue itu sendiri. Maka oleh karena itu, apapun reorientasi daripada konsep ekonomi profit ataupun lebih kecil daripada accounting profit, itu bagian tersendiri dalam proses akumulasi perhitungan secara garis besar. Nah, ini yang kita lihat. Misalnya, production function. Apa fungsi daripada produksi? Yang jelas bahwa ada hubungan di antara quantity jumlah input yang dimasukkan akan memberikan quantity output yang dihasilkan. Apakah dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa gitu. Termasuk juga marginal product. Jadi ada aspek yang sifatnya di dalam proses increase daripada additional unit input yang dihasilkan. Marginal product. Ini ada perhitungan-perhitungan yang secara ringkas akan dibahas lebih lanjut. Nah, kita lihat gitu. Maka oleh karena itu production function and total cost dalam contoh tadi, ini saya lihat daripada presentasi teman-teman juga menyampaikan ini, kita akan melihat misalnya berapa jumlah pekerja, berapa output quantity yang dihasilkan, berapa marginal product kerja, dan juga cost of produksi atau pabrik yang hasilkan, dan juga cost of tenaga kerja, dan juga di dalam total cost input dari pabrik itu atau perusahaan itu, termasuk juga plus daripada jumlah tenaga kerja. Kalau kita melihat misalnya jumlah barang yang dihasilkan misalnya kosong atau output yang dihasilkan juga pasti kosong. Marginal misalnya 50, cost-nya 30, maka totalnya pasti cost-nya inputnya dalam faktor ataupun cost tenaga kerjanya pasti cuma 30. Akan berbeda misalnya tenaga kerjanya 1 orang, tapi output yang dihasilkan 50, marginal produknya berapa, itu akan memberikan implikasi kepada ini. Ini ada perhitungan yang nanti kita akan lihat cara yang akan disampaikan oleh teman-teman dalam kalkulasi. Karena saya tahu paham bahwa perhitungan-perhitungan ini memberikan gambaran. Gambaran secara garis besar daripada aspek ini, kita melihat bahwa seluruh komponen di dalam proses cost produksi itu ada hitung-hitungan. Artinya apa di sini? Artinya teman-teman supaya ketahui dengan tabel tadi, kita melihat bahwa seluruh aktivitas di dalam penyusunan cost of produksi itu dilihat daripada aspek yang namanya tenaga kerja, pasti akan melihat. Lalu dilihat daripada marginal cost-nya. Lalu dilihat dari berapa produksi yang atau input yang akan dibuat di dalam proses cost atau biaya itu. Lalu kita melihat daripada perhitungan berapa jumlahnya akan memberikan implikasi kepada aspek yang dihasilkan dengan berapa total harga ataupun biaya yang kita dapatkan. Nah, ini semua di dalam konteks yang namanya total cost ataupun marginal cost dalam hal. Nah, kita lihat di dalam marginal product sendiri. Maka oleh karena itu pada aspek ini hubungan antara quantity produk dan total cost itu memberikan gap yang akan memberikan nilai tambah daripada cost produksi yang kita hasilkan. Sampai di situ ada pertanyaan, ada masukan teman-teman? Nah, kita lihat teman-teman, kalau kita lihat angka-angka tadi, maka kalau kita melihat daripada grafik ini atau figur ini, memberikan implikasi bahwa kalau misalnya satu tenaga kerja, dia akan memberikan implikasi kepada aspek di dalam output yang dihasilkan, tergantung beberapa produksi yang jumlah barang yang dihasilkan. Maka kalau misalnya satu pada aspek ini dia akan memberikan implikasi antara 50 dan sebagainya.
Kalau misalnya 2 tenaga kerja, dia akan memberikan aspek kerja berapa produksi, jadi fungsi daripada output yang dihasilkan. Ini produksi function, ini ada total cost di dalam proses ini. Ini saya rasa secara garis besar yang penting kalian mengetahui bahwa jumlah quantity itu dengan berapa jumlah tenaga kerja di dalam konteks produksi atau fungsi produksi. Sedangkan kalau kita lihat total cost, dia melihat kepada berapa harga yang dikeluarkan dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, itu lihat dalam total cost of curve pergerakan daripada. Dia pasti akan menaik. Sedangkan produksi function, dia pasti akan melengkung atau dia akan mencari titik pola keseimbangan itu. Jadi dia trennya dia akan kembali kepada aspek mencari pada posisi mulai. Kalau total cost dia akan proporsinya di dalam konteks dia menaik dari atau trennya menaik lah gitu. Ini yang perlu dilihat di dalam proses bagaimana pergerakan daripada kurva baik dari sisi production function maupun total cost kurva. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan biaya tetap, ada yang juga disebut dengan variable cost, ada yang disebut dengan total cost. Kalau fixed cost tambah variable cost akan menghasilkan disebut dengan total cost. Fixed cost itu apa? Fixed cost itu biaya tetap, artinya biaya-biaya yang merupakan output yang dihasilkan dalam proses produksi itu yang sifatnya rutinitas. Gitu. Misalnya Anda membuka restoran, ya listrik itu adalah bagian daripada proses biaya tetap begitu. Bayar karyawan merupakan biaya tetap. Lalu di sisi lain belanja pembelanjaan apa-apa yang sifatnya itu juga termasuk ya. Variable cost dalam konteks ini adalah quantity yang mempengaruhi dalam konteks penghasilan. Nah, ini yang perlu dilihat dari sisi yang sangat berpengaruh terhadap aspek di dalam menghasilkan total cost itu. Karena total cost ini berasal daripada fixed cost tambah variable cost. Gitu. Nah, ini juga ada average cost, biaya rata-rata, average variable cost, ataupun FVC, ataupun average fixed cost. Jadi ada biaya rata-rata biaya tetap dan juga rata-rata biaya variabel itu. Cara perhitungannya sama di dalam proses perhitungan ini, dia melihat daripada output daripada berapa waktu atau lama time daripada dengan total cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, average ini. Ini ada perhitungan-perhitungan yang bisa kita dapatkan. Misalnya berapa daripada aspek di dalam proses penjualan, ini variasi. Ini perhitungan-perhitungan sangat sederhana aja. Kalau kita lihatkan rumusnya, sabar, ini pergerakannya sama. Nah, kita akan lihat bahwa kalau average total cost bagi quantity. Average total cost sama dengan total cost per quantity. Cost of typical unit dan sebagainya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau marginal cost, dia pasti akan memberikan implikasi bahwa perubahan total cost dibagi perubahan quantity. Increase is total cost. Nanti ada perhitungan di bawah, kita lihat. Nah, ini semacam persamaan-persamaan yang sudah disampaikan. Kalau average total cost sama dengan average variable cost plus average fixed cost. Jadi selalu decline output rise. Ini juga sama. Ini lebih besar. Ini secara gambaran aja lah gitu. Sabar ya. Ini pergerakan. Jangan terpengaruh dengan aspek-aspek yang merugikan kita. Kita lihat secara sederhana aja. Sabar. Ini biasa aja sebenarnya. Ini cara perhitungan matematis yang biasa dalam total cost per variable cost biasa itu. Wah, habis ya. Saya rasa itu aja. Nanti secara ringkas kita akan diskusi bersama-sama dengan teman-teman yang akan menyampaikan materi ini. Tapi inti dasar daripada pembahasan ini kita melihat bahwa ada sisi-sisi yang memberikan implikasi positif di dalam perhitungan cost of produksi. Nah, cost of produksi itu kita melihat bahwa ada prospek di dalam melakukan perhitungan-perhitungan dengan melihat yang mana
hasil akhirnya kita melihat berapa biaya dalam konteks total cost. Karena total cost itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang namanya variable cost ataupun juga fixed cost itu sendiri. Maka oleh karena itu, di dalam perhitungan-perhitungan itu teman-teman harus melihat bahwa sisi yang terpenting bahwa melihat biaya atau cost itu dari sisi implisit maupun eksplisit. Kalau ada rutinitas dalam konteks biaya yang sifatnya tetap, fixed cost, itu pasti kalian akan melihat itu menjadi perhitungan yang sifatnya rutinitas. Misalnya biaya listrik dan sebagainya, misalnya membuat perusahaan. Itu harus disusun dan diperhitungkan berapa biaya tetap. Lalu baru dipengaruhi oleh biaya-biaya pendukung atau biaya yang mempengaruhi dalam konteks berapa biaya variabelnya. Nah, ini pada aspek kita melihat bahwa sisi cost of production itu sangat penting. Hanya saja perlu teman-teman ketahui bahwa apapun bentuk di dalam konteks perhitungan cost of production itu harus melihat daripada sisi di mana perusahaan itu melakukan penggunaan sumber daya dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Dalam konteks ini yang harus kita lihat adalah sisi di mana berapa biaya di dalam konteks pembuatan barang itu. Apa-apa yang digunakan instrumen di dalam mempengaruhi biaya itu. Apakah yang namanya suku bunga, apakah yang namanya inflasi, apa yang namanya disebut dengan nilai tukar dan sebagainya. Itu dilihat daripada faktor-faktor luar yang mempengaruhi eksternal dalam proses produksi atau penyusunan daripada cost produksi. Dan cost produksi itu, atau kita mau memproyeksi sebuah produksi, itu harus didahului dulu dengan berapa proyeksi terhadap biaya itu sendiri, cost produksi, dan juga proyeksi terhadap marketing ataupun pemasaran terhadap yang berminat terhadap produk kita yang akan kita tawarkan atau usaha kita yang akan kita tawarkan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa itu sendiri. Oke, secara general saya hanya ingin mengatakan bahwa cost of production itu memberikan implikasi kepada output dalam konteks hasilnya, yaitu barang dan jasa. Sampai di sini ada pertanyaan, ada masalah? Selamat pagi Pak Francisco Laraba dan teman-teman sekalian. Pada pagi ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Clarence Elora, Desi Francisca, dan saya sendiri Priscilla Claribel akan membahas chapter 13, yaitu the cost of production atau biaya produksi. Next. Pada chapter ini kami akan membahas dan mempelajari tentang apa itu biaya, produksi dan biayanya, berbagai jenis biaya dan biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Next. Baik, sekarang saya akan membahas poin pertama dari chapter 13 ini mengenai apa itu biaya. Pada poin yang A, total revenue, total cost, and profit. Kita mulai dengan tujuan perusahaan. Untuk memahami keputusan yang dibuat sebuah perusahaan, kita harus memahami tujuan perusahaan tersebut. Para ekonom biasanya berasumsi bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Dan mereka menemukan bahwa asumsi ini bekerja baik dalam banyak kasus atau perusahaan. Apa itu keuntungan perusahaan atau profit? Profit adalah selisih dari jumlah yang diterima perusahaan dari penjualan outputnya atau pendapatan total atau total revenue, dan jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli input atau dapat disebut biaya total atau total cost. Dengan kata lain, profit adalah selisih dari total revenue dan total cost. Ya. Contoh Jadi sederhana yang akan kami... sabar, Priscilia. Jadi kalau kita bicara tentang profit, itu selisih antara apa, Priscilia? Total revenue dan total cost. Total revenue dan total cost. Artinya implikasi di sini apa yang akan didapatkan? Dari sini, dari implikasi dari total revenue dan total cost itu, kita akan mendapatkan profit, tapi di situ juga ada perbedaan, di mana cara menghitung profit tersebut ada dua sudut pandang yang akan memberikan implikasi yang berbeda, gitu Pak. Oke, terus lanjut, Priscilia, terus. Baik Pak. Pada
Contoh sederhana yang akan kami gunakan pada chapter ini adalah bisnis milik Caroline, Caroline's Cookie Factory atau toko kue Caroline. Ya. Kita misalkan total biaya produksi jika memproduksi 10.000 kue adalah $5.000. Ya. Jika Caroline memproduksi 10.000 kue dan menjualnya seharga $2 per kue, total pendapatannya adalah $20.000. Maka keuntungan yang dapat Caroline adalah 15.000 dari total revenue yaitu $20.000 dan dikurangi dengan total cost itu $5.000. Ya. Next. Artinya biaya yang dia keluarkan oleh Caroline itu berapa banyak awalnya? $5.000, Pak. $5.000. Sedangkan yang dia untuk 10.000 kue ya, begitu? Iya, Total Pak. cost-nya berapa? Iya kan? Iya, Iya. Jadi selisih yang dia dapatkan berapa? $15.000, Pak. 10.000 kan ditambah kan? Itu kan? Atau dikurangi? Dikurang, Pak. Iya kan? Total revenue kurang total cost, begitu ya kan? Iya, Pak. Ya, oke. Terus lanjut ya. Ya. Oke. Oke, poin yang B ini, cost as opportunity cost atau biaya sebagai biaya peluang. Iya. Biaya peluang itu merupakan hilangnya manfaat ketika satu alternatif dipilih dari alternatif yang lain. Iya. Biaya peluang ini, biaya peluang itu terdapat pada suatu barang ataupun jasa yang mengacu pada semua hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang tersebut. Oke. Biaya produksi sebuah perusahaan mencakup semua biaya termasuk biaya peluang untuk menghasilkan barang dan jasa. Beberapa biaya peluang dapat terlihat jelas, tapi beberapa tidak terlalu. Ya. Terdapat dua jenis biaya peluang. Yang pertama itu explicit cost atau biaya eksplisit. Biaya ini merupakan biaya input yang memerlukan pengeluaran uang langsung oleh perusahaan. Ya. Yang kedua adalah implicit cost atau biaya implisit. Biaya ini merupakan biaya input yang tidak memerlukan pengeluaran uang oleh perusahaan. Atau untuk dengan penjelasan lainnya, biaya implisit ini merupakan potensi peluang dalam bentuk pendapatan yang bisa didapatkan perusahaan apabila menggunakan sumber daya miliknya untuk proyek lain. Contohnya dapat kita lihat kembali pada toko kue Caroline ini. Ketika Caroline membayar $1.000 untuk membeli tepung untuk membeli bahan. $1.000 itu adalah biaya peluang karena Caroline tidak dapat lagi menggunakan $1.000-nya itu untuk membeli sesuatu yang lain. Demikian pula ketika Caroline mempekerjakan pekerjanya untuk membuat kue, upah yang dia bayarkan adalah bagian dari biaya perusahaan. Karena biaya pekerjaan ini mengharuskan perusahaan untuk membayar sejumlah uang, biaya ini disebut biaya eksplisit. Oke, next. Terus? Iya, ini tadi. Di sini. Perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit ini menyoroti perbedaan penting antara bagaimana seorang ekonom dan akuntan menganalisis sebuah bisnis. Para ekonom biasanya memasukkan keduanya atau kedua biaya peluang implisit dan eksplisit saat mengukur biaya perusahaan. Sebaliknya, akuntan yang memiliki tugas untuk mencatat uang yang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan, mereka tidak mengukur biaya implisit dan hanya mengukur biaya eksplisit. Karena balik lagi, biaya implisit tidak membuat sebuah perusahaan mengeluarkan sejumlah uang. Next. Mengapa demikian, Priscilia? Karena kan kita sebagai akuntan itu kan mencatat pengeluaran dan pemasukan uang dari sebuah perusahaan. Ya. Sedangkan biaya implisit ini kadang itu bisa berasal dari pendapatan. Ya seperti saya bilang, dia kan merupakan potensi peluang sebuah pendapatan gitu Pak, yang bisa digunakan untuk hal lain. Sehingga biaya implisit ini biasanya tidak dicatat oleh seorang akuntan dalam sebagai pengeluaran uang. Priscilia memberikan diskon kepada saya. Priscilia menawarkan sebuah produk.
dan Priscilia memberikan diskon buat saya. Itu masuk dalam biaya akuntan atau biaya ekonomis? Dia tercatat nggak secara akuntan diskon itu? Iya Pak, diskon itu tercatat. Coba kau pikir lagi, tercatat atau tidak diskon? Diskon itu tidak tercatat dia, Priscilia. Dia tidak masuk di dalam biaya perhitungan produksi itu. Karena itu bagian daripada benefit yang perusahaan berikan kepada yang namanya pelanggan ataupun pembeli di dalam konteks opportunity lah, dalam konteks memasarkan produk. Artinya ada implikasi positif. Tapi dia tidak tercatat. Dia tidak akan tidak dicatat. Itu bagian daripada, sebagai seorang akuntan dia tidak akan catat. Termasuk juga Anda mau melakukan entertain kepada orang yang Anda tawarkan dalam produk dan sebagainya. Itu tidak masuk dalam tercatat. Itu bagian daripada cost di dalam konteks cost marketing, tidak masuk dalam cost produksi. Karena proses akuntansi itu dia akan mengukur laba akuntansi sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi hanya biaya eksplisit perusahaan. Karena biaya eksplisit itu biaya yang dikeluarkan di dalam konteks perhitungan-perhitungan di dalam berapa banyak total cost yang akan dilakukan pembiayaan di dalam proses pembuatan barang atau jasa tersebut. Itu. Jadi kalau diskon ataupun bonus dan sebagainya dia akan tercatat. Tapi bagian daripada perhitungan biaya ekonomi begitu. Sebagai faktor yang pengaruh. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah di dalam proses melihat ini. Karena seorang akuntan itu dia akan melihat sesuatu itu berdasarkan proyeksi yang ada. Berapa angka akumulasi perhitungannya itu. Nah, beda dengan seorang ekonom. Ekonom dia akan melihat dari sisi baik eksplisit maupun implisit. Nah, kalau akuntan dia yang tercatat itu, yang ada itu dia akan melihat. Di luar dari itu dia pasti akan. Maka itu seorang akuntansi dia akan sangat detail sekali. Dia akan mempunyai argumentasi berdasarkan yang tertulis, bukan di dalam konteks masuk dalam unsur-unsur biaya itu sendiri. Gitu ya. Ini kita samakan persepsi ya. Artinya proses ini menjadi perdebatan yang menarik dalam konteks kita melihat apakah ini masuk atau tidak. Nah, gitu. Karena apa? Sistem kalian sebagai seorang akuntansi itu kan sudah punya standar. Sudah punya market. Nah, ibarat seorang ekonom dan seorang akuntansi pasti akan berbeda. Seorang akuntan itu dia bekerja berdasarkan market ataupun di dalam proses aturan yang sudah ada, yang sudah tercatat, yang sudah menjadi prosedur. Sehingga seorang akuntan itu kalau kita melakukan analogi, ibarat kita membuat kue, cetakannya sudah ada. Tinggal dia mengikuti apa bentuk cetakan dan apa bentuk prosedur dan apa bentuk yang perlu dicatat. Nah, beda dengan seorang ekonom. Seorang ekonom dia pasti akan melihat faktor-faktor eksternal atau internal di dalam konteks melihat secara eksplisit maupun implisit tadi. Nah, ini perlu dilihat di dalam konteks itu. Bahwa orang akuntansi dia akan frame kepada aturan, rule, kesepakatan, dan juga modul ataupun perhitungan-perhitungan keuangan yang sudah merupakan bagian daripada standarisasi, baik secara nasional maupun internasional serta regional. Nah, maka oleh karena itu, seorang akuntan di dalam konteks pelaksanaan perhitungan-perhitungan keuangan, misalnya kalau Anda masuk di dalam konteks auditor-auditor internasional, misalnya the Big Five ya, auditor internasional misalnya apakah Deloitte, apakah EY, apakah KPMG, apakah ada banyak, tapi the Big Four, the Big Five itu mereka itu, nah itu sudah mempunyai proses standarisasi dengan akuntabilitasnya yang sudah diukur dan sangat dihargai di dalam konteks persoalan nasional maupun internasional. Nah, itu mereka sudah punya market, punya perhitungan sendiri. Maka oleh karena itu, kakak-kakak kalian itu kan banyak yang bergabung di Deloitte, KPMG itu hampir sebagian besar itu anak-anak Atmajaya, akuntan. Gajinya gede-gede, cukup besar gitu. EY pun juga begitu. Banyak itu. Jadi saya yakin hanya itu tadi pressure tenaga kerja
kalian bekerja di situ juga tekanannya juga tinggi. Gaji besar tapi tekanan juga tinggi. Karena nggak kenal malam, nggak kenal siang dalam proses perhitungan. Nah itu sebagai implikasi. Karena apa? Terus terang aja, problem kita di dalam konteks akuntan publik kita itu masih sangat kurang kita. Akuntan publik itu. Karena tren ke depan ini, akuntan publik itu apalagi dalam konteks pasar global dan transparan begini, kita sangat membutuhkan akuntan. Sedangkan akuntan publik kita masih sangat kurang. Maka oleh karena itu, banyak akuntan publik asing masuk ke Indonesia dengan memberikan implikasi yang positif, tetapi di sisi lain juga merugikan kita sebagai warga negara lokal dalam profesi sebagai akuntan publik. Nah, gitu. Bukan berarti kalah saing ya, bukan berarti kalah saing, tapi mereka masuk dalam konteks perhitungan sehingga perusahaan-perusahaan asing. Maka oleh karena itu, dengan masuknya accounting editor yang publik itu, karena di dalam the big five itu bukan hanya cuma perhitungan, ada juga pajak, ada juga melakukan analisis due diligence, yaitu ya, itu semua dalam proses perhitungan. Nah ini sebagai stressing untuk gambaran, meskipun baru semester 1, tetapi cakrawala berpikir kalian harus sudah ke depan dalam konteks persiapan diri kalian dalam menghadapi sebagai seorang akuntan publik ke depan. Saya rasa itu. Silakan lanjut. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, next. Ya, terus. Oke, poin yang C itu the cost of capital as an opportunity cost, atau biaya modal sebagai biaya peluang. Iya. Biaya implisit yang penting hampir pada setiap bisnis itu merupakan biaya peluang dari modal finansial yang telah diinvestasikan dalam bisnis. Sini kita misalkan Caroline menggunakan $300.000 dari tabungannya untuk membeli pabrik kue dari pemilik sebelumnya. Jika Caroline malah meninggalkan uang ini di rekening tabungannya yang membayar tingkat bunga 5%, dia akan mendapatkan $15.000 per tahun. Iya. Oleh karena itu, untuk memiliki pabrik kue keringnya ini, Caroline telah menyerahkan pendapatan bunga sebesar $15.000 per tahun. Iya. $15.000 yang hilang ini adalah salah satu biaya peluang implisit dari bisnis Caroline. Iya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, para ekonom dan akuntan itu memperlakukan biaya secara berbeda. Apalagi perlakuan mereka terhadap biaya modal. Iya. Seorang ekonom itu akan menganggap pendapatan bunga sebesar $15.000 yang diberikan Caroline setiap tahun ini sebagai biaya implisit dari bisnisnya. Sedangkan seorang akuntan tidak akan menganggap $15.000 ini sebagai biaya karena tidak adanya uang yang keluar dari bisnis atau perusahaan Caroline untuk membayarnya. Benar. Oke, next. Next. Ya. Oke, yang poin terakhir dari materi 1 ini yaitu economic profit versus accounting profit. Ya. Sekarang kita kembali dengan tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Karena ekonom dan akuntan mengukur biaya secara berbeda, mereka juga mengukur laba secara berbeda. Dan biasanya laba akuntansi itu lebih besar daripada laba ekonomi. Ya. Next. Ini sudah tadi. Terus. Nah, baik, di sini kita bisa lihat seorang ekonom itu mengukur keuntungan ekonomi perusahaan sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi semua biaya peluang, termasuk implisit dan eksplisit, untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual. Sedangkan di bagian kanan itu, seorang akuntan hanya mengukur laba akuntansi perusahaan sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi biaya eksplisitnya saja dari perusahaan tersebut. Kedua bagian tabel ini kita bisa lihat bahwa
laba akuntansi itu atau accounting profit itu lebih besar daripada laba ekonomis. Ya. Ini perhitungan ya, silakan kita mainkan ini. Ya. Selanjutnya, fungsi produksi. Jumlah kue yang dihasilkan pabrik Caroline setiap jam bergantung pada jumlah pekerja. Dari tabel dapat dilihat jika tidak terdapat pekerja dalam pabrik Caroline, maka Caroline tidak akan menghasilkan kuenya. Jika terdapat satu pekerja, maka Caroline akan menghasilkan kuenya sebanyak 50, dan jika terdapat dua pekerja, maka Caroline akan menghasilkan kuenya sebanyak 90 kue, dan seterusnya. Maka yang dinamakan fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah pekerja atau jumlah masukan dengan jumlah kue yang dihasilkan atau jumlah keluaran. Boleh di next. Ya. Jumlah pekerja berada pada sumbu horizontal dan jumlah kue yang dihasilkan berada pada sumbu vertikal. Dari grafik dapat dilihat jika ada penambahan pekerja dari satu pekerja menjadi dua, kue yang dihasilkan meningkat dari 50 menjadi 90. Maka produk marginal dari pekerja kedua adalah sebesar 40 kue. Lalu jika ada penambahan pekerja dari dua pekerja menjadi tiga, kue yang dihasilkan meningkat dari 90 menjadi 120 kue. Maka produk marginal dari pekerja ketiga adalah sebesar 30 kue, dan seterusnya sampai pada produk marginal pekerja kelima hanya sebesar 10 kue. Grafik fungsi produksi semakin mendatar ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Ini mencerminkan penurunan produk marginal. Jadi seiring meningkatnya pekerja, produk marginal itu akan menurun dan fungsi produksi semakin mendatar. Dari kasus contoh pabrik kue Caroline, pada awalnya ketika hanya memiliki sedikit pekerja, para pekerja dapat menggunakan alat-alat dapur dengan secara leluasa. Namun ketika ada penambahan tenaga kerja, maka para pekerja baru dan pekerja lama harus berbagi penggunaan alat dapur, dan lingkungan kerja itu menjadi lebih sempit, menjadi penuh sesak. Oleh karenanya itu dapur menjadi penuh sesak. Hal ini menyebabkan produk kontribusi yang dihasilkan dari setiap pekerja, dari masing-masing pekerja menjadi lebih kecil, dan menyebabkan produk marginal dari setiap pekerja itu menurun. Boleh di next. Kurva biaya total. Kurva biaya total ini memperlihatkan hubungan antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan biaya total produksi. Jumlah keluaran yang dihasilkan pada sumbu horizontal dan biaya total produksi pada sumbu vertikal. Kurva biaya total ini semakin curam ketika jumlah keluaran yang dihasilkan meningkat. Maka akan terjadi penurunan produk marginal. Karena suatu hasil produksi meningkat itu pastinya akan membutuhkan input yang besar. Makanya biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Makanya kurva biaya total akan menjadi curam. Boleh di next. Next, ya. Lalu biaya total. Biaya total ini dibagi menjadi dua jenis. Ada biaya tetap yang merupakan biaya yang tidak berubah-ubah. Berapapun jumlah barang yang dihasilkan, dan jumlah variabel itu biaya yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. Maka misalnya dalam kasus kedai kopi Konrad, ini yang termasuk dalam biaya tetap itu adalah biaya sewa toko, biaya tenaga kerja pembukuan, dan biaya peralatan. Sedangkan yang termasuk dalam biaya variabel itu adalah biaya pembelian kopi, pembelian gula, pembelian susu, dan bahan-bahan lainnya. Boleh di next. Lalu ada biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata ini terbagi menjadi tiga.
biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya ini menunjukkan biaya dari setiap unit yang dikeluarkan jika biaya total dibagi dengan jumlah total unit yang diproduksi. Lalu yang kedua, ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yang mana biaya ini menunjukkan biaya tetap dari setiap unit yang diproduksi jika biaya tetap dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Lalu biaya variabel rata-rata atau average variable cost, biaya ini menunjukkan biaya variabel dari setiap unit keluaran jika biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Lalu biaya marginal itu menunjukkan perubahan biaya total yang disebabkan adanya kenaikan dari total jumlah unit yang diproduksi. Boleh next. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi. Saya setuju apa yang kamu sampaikan dalam konteks variable cost, ya, dalam konteks pergerakan ya itu sendiri. Mengapa diperlukan fixed cost maupun variable cost? Mengapa diperlukan dalam proses produksi dalam perhitungan cost of production itu? Mengapa diperlukan? Mengapa diperlukan variable cost dan fixed cost? Iya, mengapa? Iya. Sebuah perusahaan supaya lebih mudah, Pak, dalam menghitung, perusahaan akan menggolongkan fixed cost, variable cost dalam operasinya, Pak. Oke, teman-teman. Kalau kita melihat dari Clarence sampaikan tadi, ya memang yang diperlukan di sini adalah biaya variable cost maupun fixed cost. Artinya apa di sini? Baik secara ekonomis maupun accounting, dia akan melihat di dalam memproduksi sebuah barang atau jasa itu, dia harus melihat bahwa apa-apa saja instrumen di dalam mengidentifikasi biaya. Nah, proses identifikasi biaya itu dengan maksud dan tujuan punya orientasi adalah memberikan kemudahan kita di dalam proses pencatatan ataupun perhitungan di dalam cost yang kita keluar atau kita butuhkan. Nah, itu perlu. Sehingga proses klasifikasi dalam proses pencatatan yang namanya biaya variabel ataupun biaya fixed cost itu merupakan aspek-aspek di dalam pencatatan yang memberikan gambaran secara keseluruhan berapa total cost ataupun total biaya ataupun beban yang kita akan membuat sebuah barang ataupun jasa. Nah, itu perlu di situ. Jadi register atau inventarisir di dalam proses biaya-biaya tadi itu mempunyai maksud bahwa apakah biaya variabel dengan orientasi kepada biaya-biaya yang sifatnya tidak tetap, artinya biaya-biaya tersebut bisa mengalami perubahan, juga bisa dilakukan diversifikasi ataupun penggantian begitu dalam konteks. Beda dengan biaya fixed cost, listrik. Anda mau membangun sebuah restoran, atau Anda membangun sebuah pabrik, atau Anda mau membangun sebuah perusahaan jasa. Aspek rutinitas dalam konteks pembiayaan listrik itu merupakan rutinitas, itu merupakan biaya tetap. Tidak bisa tidak. Tenaga kerja itu biaya tetap, begitu. Alat tulis menulis dan sebagainya, ya tergantung di dalam konteks melihatnya, dokumentasi dan sebagainya. Bisa juga masuk dalam variable cost, bisa juga dalam konteks rutinitas cost. Artinya apa di sini? Yang harus kalian lihat adalah proses prioritas kebutuhan, begitu, dalam menyusun inventarisasi biaya itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu ada aspek di dalam perhitungan cost itu di mana posisi debit, di mana posisi kredit, dan di mana akumulasi daripada biaya yang harus kita lihat di dalam proses diskontonya itu sendiri. Nah, itu yang perlu dilihat. Karena apa? Kalau kita tidak mengklasifikasi di dalam komponen-komponen biaya, apakah biaya variabel, apakah biaya cost, dan sebagainya, bahwa ramalan Anda ataupun prediksi Anda dalam proses perhitungan cost ataupun akumulasi dalam keseluruhan biaya itu
bisa mengalami kegagalan ataupun kemacetan dalam proses perhitungan biaya. Implikasinya apa? Nah, pasti Anda akan tidak mendapatkan revenue ataupun benefit daripada pembiayaan. Ataupun juga berimplikasi kepada apa? Pemborosan. Begitu dan sebagainya. Inilah antisipasi di dalam register dalam perhitungan-perhitungan biaya sehingga kita klasifikasikan. Macam-macam biaya, bukan cuma fixed cost, variable cost. Ada juga kita melakukan perhitungan yang sepertinya average cost itu rata-ratanya berapa, begitu. Reorientasinya ya revenue dan profit tadi sebenarnya. Dalam konteks mencari keseimbangan dalam proses operasionalisasi daripada cost produksi dalam konteks menghasilkan barang dan jasa tersebut. Begitu ya Clarence, untuk kita saling melengkapi dan saling mencerahkan. Ya. Terima kasih ya. Silakan lanjut. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai cost curve and their shape atau kurva-kurva biaya dan bentuknya. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kenaikan biaya marginal, biaya total rata-rata, dan hubungan biaya marginal dan biaya total rata-rata. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman pasti sudah tahu nih kalau misalnya garis horizontal itu akan mengukur jumlah yang diproduksi dalam suatu perusahaan, dan garis vertikal ini akan mengukur biaya atau cost. Di sini akan mengukur biaya marginal dan biaya rata-ratanya. Nah, di sini ada 4 macam kurva grafik gitu ya. Nah, itu ada yang pertama adalah biaya total rata-rata, terus ada biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya marginal. Saya akan Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kenaikan biaya marginal. Nah, biaya marginal pada perusahaan itu akan meningkat seiring dengan naiknya jumlah yang diproduksi. Nah, seperti yang tadi garis berwarna merah itu akan mencerminkan kurva marginal, nah itu akan mengalami penurunan produk marginal. Nah, contohnya nih, misalnya toko kopi ya, ketika memproduksi kopi dalam jumlah kecil hanya membutuhkan sedikit pekerja dan banyak peralatan yang tidak digunakan karena dapat dengan leluasa menggunakan peralatan yang tidak digunakan tersebut. Nah, produk marginal dari setiap tambahan pekerja itu sangat besar dan setiap marginal dari setiap cangkir kopinya itu adalah kecil. Sebaliknya nih, ketika ingin memproduksi jumlah kopi dalam jumlah besar akan memerlukan lebih banyak pekerja dan peralatan yang banyak digunakan. Nah, ia dapat memproduksi lebih banyak kopi dengan menambah pekerjanya, tetapi pekerjanya itu harus bekerja secara kayak sempit-sempitan gitu, dan harus menggunakan alat peralatan itu secara bergantian. Ketika jumlah kopi yang diproduksi ini tinggi, maka produk marginal dari setiap pekerja itu rendah dan biaya marginal dari cangkir kopi tambahan yang diproduksi itu menjadi besar. Nah, yang kedua saya akan bahas mengenai biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah jumlah dari biaya tetap rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Nah, biaya tetap rata-rata itu selalu menurun seiring dengan meningkatnya keluaran karena biaya tetap itu semakin tersebar dengan jumlah unit yang semakin besar. Sedangkan biaya variabel rata-rata akan meningkat seiring dengan keluarannya karena adanya penurunan produk marginal. Nah, biaya total rata-rata ini akan mencerminkan bentuk dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Yang ketiga, saya akan membahas tentang hubungan biaya marginal dan biaya total rata-rata. Melalui gambar yang tersebut akan melihat biaya marginal nilainya lebih kecil dari biaya total rata-rata dan biaya total rata-rata akan menurun. Biaya marginal lebih besar daripada biaya total rata-rata. Biaya total rata-ratanya akan mengalami peningkatan. Hubungan antara biaya total rata-rata dan biaya marginal itu dapat disimpulkan demikian. Kurva biaya marginal ini akan memotong kurva biaya total rata-rata pada titik minimum. Kenapa bisa memotong pada titik minimum? Pada tingkatan keluaran yang rendah, biaya marginal itu berada di bawah biaya total rata-rata, maka biaya total rata-rata akan menurun. Tetapi setelah dua kurva tersebut saling berpotongan, nilai biaya marginal akan naik di atas biaya total rata-rata. Untuk alasannya itu karena biaya total rata-rata pasti akan mulai naik pada tingkatan keluaran yang keluaran tersebut, dan maka titik potong tersebut itu akan merupakan nilai minimum dari biaya total rata-rata. Saya akan next.
Ini adalah grafik. Ya, ini ada grafiknya, ada biaya total rata sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Saya akan next ke slide selanjutnya. Nah, yang berikutnya saya akan membahas mengenai typical cost and curve, atau pada perusahaan itu selalu ditemukan penurunan produk marginal, yang artinya meningkatnya biaya marginal pada semua tingkatan keluaran. Pada kebanyakan perusahaan, produk marginal itu tidak langsung mengalami penurunan. Ketika misalnya pekerja pertama pekerja pertama dipekerjakan. Nah, itu bergantung pada proses produksi. Pekerja kedua, ketiga mungkin memiliki produk yang lebih tinggi dari pekerja pertama, karena dengan bekerja bersama-sama pekerja itu dapat berbagi tugas dengan menjalankan tugasnya lebih produktif dibandingkan hanya bekerja seorang diri saja. Nah, perusahaan seperti ini akan lebih dulu mengalami kenaikan produk marginal untuk sementara waktu sebelum mengalami penurunan produk marginal. Nah, gambar di pojok kanan atas ini dapat menunjukkan hal yang sama, yaitu mengenai adanya kurva biaya tetap rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya marginal. Pada tingkatan keluaran yang rendah, perusahaan itu akan mengalami kenaikan produk marginal dan menurunnya kurva biaya marginal. Selanjutnya, perusahaan itu mulai mengalami penurunan produk marginal dan kurva biaya marginal itu mengalami kenaikan. Kombinasi dari kenaikan dan kemudian penurunan ini produk marginal ini juga membuat kurva variabel rata-rata itu berbentuk seperti huruf U. Saya akan next. Ini adalah kurva biaya perusahaan pada umumnya. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu biaya marginal pada akhirnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keluaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ada kurva biaya total rata-rata itu berbentuk seperti huruf U. Dan yang ketiga adalah kurva biaya marginal itu akan memotong kurva biaya total rata-rata pada titik minimum kurva biaya total rata-ratanya. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai dari relationship between short run and long run average total cost, hubungan antara biaya total rata-rata jangka pendek dan jangka panjang. Pada setiap perusahaan, izin, tolong ini sering keluar di ujian ya, relationship between short run and long run average total cost. Ini sering keluar termasuk dengan grafik-grafik di UAS itu sering keluar ya, tolong di. Oke, lanjut terus. Saya akan melanjutkan. Pada setiap perusahaan itu pembagian biaya total antara biaya tetap dan biaya variabel itu tergantung pada rentan waktunya. Misalnya contohnya adalah misalnya perusahaan mobil. Nah, dalam rentan waktu beberapa bulan, perusahaan itu tidak dapat mengubah ukuran dan jumlah pabrik. Satu-satunya cara untuk dapat menambah jumlah produksi mobilnya adalah dengan menambah jumlah pekerja di pabriknya. Biaya operasi bagi pabrik mobil ini merupakan biaya tetap jangka pendek. Sebaliknya, dalam rentan waktu beberapa tahun, perusahaan itu dapat memperluas ukuran pabriknya. Misalnya membangun pabrik yang baru atau menutup salah satu pabriknya, maka biaya untuk melakukan hal itu merupakan biaya variabel dalam jangka panjang. Karena kebanyakan biaya bersifat tetap pada jangka pendek dan bersifat variabel pada jangka panjang, kurva-kurva biaya jangka panjang suatu perusahaan itu berbeda dengan kurva biaya jangka pendeknya. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah grafik. Gambar tersebut menunjukkan 3 kurva biaya total rata-rata jangka pendek untuk satu pabrik yang berukuran kecil, menengah, dan besar. Ada small, medium, dan large. Pada gambar ini juga ditunjukkan kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Ketika perusahaan itu bergerak di sepanjang kurva jangka panjang, perusahaan itu akan menyesuaikan ukuran pabriknya dengan jumlah produksinya. Grafik ini menunjukkan bagaimana biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang itu saling berhubungan. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang itu akan memiliki kurvanya menyerupai huruf U yang jauh lebih datar daripada kurva biaya total rata-rata jangka pendek. Selain itu, semua kurva jangka pendek ini berada tepat atau di atas kurva jangka panjang. Hal ini terjadi karena perusahaan itu memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi pada jangka panjang. Kesimpulan yang dapat diambil dari gambar ini adalah dalam jangka panjang, perusahaan itu dapat memilih kurva jangka pendek yang diinginkan oleh perusahaan. Tetapi dalam jangka pendek, perusahaan itu harus menggunakan salah satu kurva jangka pendek yang telah dipilih sebelumnya. Ya.
Contohnya nih, seperti perusahaan mobil gitu ya, perusahaan mobil itu ingin memproduksi mobil. Nah, dia akan ingin meningkatkan produksi mobilnya dari awalnya 1.000 mobil menjadi 1.200 mobil. Nah, tidak ada cara lain jika jangka pendek dia harus menambah jumlah pekerjanya. Karena penurunan produk marginal, biaya total akan meningkat dari $10.000 menjadi $12.000 untuk setiap mobil. Tetapi pada jangka panjang, perusahaan itu dapat memperluas ukuran pabriknya atau menambah jumlah pekerjanya dan biaya total rata-ratanya itu tetap 10.000. Berapa lamakah misalnya waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan itu mencapai jangka panjang? Itu adalah tergantung dari perusahaan masing-masing. Tidak ada waktu pastinya kapan perusahaan itu dapat menyesuaikan fasilitas produknya. Seperti itu. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya, yang terakhir saya akan membahas mengenai ekonomis dan disekonomis. Nah, untuk atau bisa skala ekonomis dan disekonomis. Untuk operasi suatu pabrik itu memiliki beberapa skala biaya yang bervariasi. Ada skala ekonomis, itu ketika biaya total rata jangka panjang menurun seiring dengan meningkatnya keluaran. Terus ada skala disekonomis adalah ketika biaya total rata jangka panjang meningkat seiring dengan meningkatnya keluaran. Dan yang terakhir adalah skala hasil tetap, ada ketika biaya rata-rata jangka panjang tidak berubah meskipun tingkat keluarannya itu berubah. Next. Ini adalah grafik yang sama seperti sebelumnya. Pada gambar ini juga dapat menunjukkan skala ekonomi pada tingkatan keluaran yang rendah, skala hasil tetap pada tingkatan keluaran menengah, dan skala disekonomis pada tingkatan keluaran yang tinggi. Apa sih yang membedakan skala ekonomis dan skala disekonomis? Skala ekonomis terjadi ketika tingkatan produksi yang tinggi memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk melakukan spesialisasi yang mengakibatkan setiap pekerja itu menjadi lebih mahir melakukan tugasnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih spesialisasi dalam ekonomi itu apa. Spesialisasi itu adalah suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana perusahaan itu akan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan gitu ya. Contohnya tadi seperti perusahaan mobil nih ya. Jika perusahaan itu ingin mempekerjakan banyak pekerja untuk memproduksi banyak mobil, hal yang dapat mengurangi biaya penggunaan produksi atau assembly line modern. Nah, skala disekonomis yang dapat terjadi karena masalah koordinasi yang sering kali terjadi pada perusahaan berskala besar. Semakin banyak perusahaan itu memproduksi mobil, maka semakin terbagi perhatian tim manajemen dan semakin tidak efektif bagi para pengelola untuk memproduksi mempertahankan biaya sesederhana mungkin gitu ya. Contoh ini dapat menunjukkan mengapa kurva biaya total rata jangka panjang itu berbentuk seperti huruf U. Pada tingkatan produksi yang rendah, perusahaan memproduksi keuntungan dengan bertambah besarnya perusahaan karena perusahaan itu dapat diuntungkan oleh spesialisasi pekerjaan yang semakin besar. Sementara itu, masalah koordinasi yang belum terjadi sebaiknya pada tingkatan produksi yang tinggi manfaat-manfaat dari spesialisasi semakin nyata, namun masalah koordinasi menjadi semakin parah seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, biaya total rata-rata jangka panjang merupakan pada tingkat produksi yang rendah karena meningkatnya spesialisasi dan naiknya tingkatan produksi pada level yang tinggi karena meningkatnya masalah koordinasi. Demikian presentasi kami, terima kasih. Terima kasih Desi. Kalau kita melihat apa yang kamu sampaikan materi tadi dalam konteks rata-rata, biaya rata-rata, apakah dalam jenis biayanya dan dirata-ratakan, mengapa sih diperlukan dirata-ratakan, Desi? Supaya kita tuh bisa mengetahui kalau misalnya perusahaan itu tuh kayak berjalan dengan baik atau enggak, apakah kayak antara yang kita produksi dengan yang kita
apakah kita distribusikan gitu sesuai apa enggak gitu dari kurva ini. Kurva ini dapat membantu kayak kita mengetahui nih titik minimum dari kurva biaya total rata-ratanya, kita mengetahui biaya yang kita keluarkan dengan biaya yang akan kita kita distribusikan, maksudnya bukan biaya barang yang akan kita distribusikan kepada konsumen gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian? Ada lain? Komen? Silakan. Aileen, ada pertanyaan? Ambrosius, Anugrah, Clarensa, Devina, ada pertanyaan? Ayu, halo. Ada Jadi pertanyaan? saya cukup jelas, Pak. Oke. Desi atau kelompok ini, apa saran dan masukan kalian terhadap proses cost production ini terhadap pelaksanaan pembuatan perusahaan atau usaha sehingga terjadinya efisiensi? Apa yang diperlukan? Silakan. Masih mute, Desi, masih mute. Menurut saya, jadi kalau misalnya mau perusahaan itu menjadi efektif gitu ya, itu harus ada koordinasi yang baik sehingga perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Terus biaya total rata-rata, ada perhitungan pengeluaran biaya sehingga bisa mencapai titik yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, untuk itu menurut saya tuh sangat diperlukanlah koordinasi yang baik di dalam perusahaan sehingga perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan standar yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Seperti itu, Pak. Oke, Cecilia, Clarencia, ada tambahan komen? Kalau menurut saya, dalam penambahan faktor supaya perusahaan itu bekerja secara optimal, harus ada penambahan faktor produksi variabel itu harus seimbang dengan faktor produksi tetap, Pak. Sehingga jika itu seimbang, maka para pekerja itu dapat memberikan kontribusinya secara efektif. Tidak seperti contoh seperti tadi yang pabrik Caroline itu perusahaan menambah terus pekerjanya sehingga terjadi penurunan produk marginal, sehingga itu tidak efektif. Ada tambahan, Priscilia? Ya Pak, menurut saya untuk membuat sebuah perusahaan itu kerja secara optimal itu dari sisi kalau untuk efisiensi itu pengalokasian suatu sumber daya itu juga diperlukan secara maksimal dan sesuai juga dengan setiap standar perusahaan yang masing-masing. Selain itu juga dari bekerja sama juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan suatu perusahaan. Itu aja. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kelompok yang lain? Baik, kalau tidak ada teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan sesuai pertanyaan saya kepada Desi tadi, mengapa perlu dirata-ratakan? Nah, Desi punya jawaban sudah sangat benar sekali, tapi saya ingin melengkapi bahwa proses diperlukan rata-rata dalam konteks apakah biaya rata-rata dengan jenis instrumen biayanya, apakah biaya rata-rata variabel rata-rata atau biaya rata-rata biaya tetap atau biaya marginal rata-rata dan sebagainya, ada instrumen-instrumen biaya tersebut dalam dirata-ratakan, itu punya orientasi bahwa seluruh aspek biaya yang kita mau melakukan usaha atau bisnis dalam membuat suatu barang dan jasa, itu dikalkulasi seluruh biaya itu. Diakumulasi di dalam konteks semua biaya proses itu dijadikan satu, dikumpulkan dijadikan satu, dan dibagi dengan output yang dikeluarkan. Apa manfaatnya, apa benefitnya dirata-ratakan itu, sehingga kita bisa mengetahui gambaran sejelasnya apa biaya-biaya yang sudah kita keluarkan dan berapa output
hasil yang kita akan dapatkan. Dari situlah yang disebut dengan benefit hasil yang kita akan peroleh dengan rata-rata tadi. Karena biaya yang dikeluarkan kita akan membagi dengan hasil yang output yang sudah kita peroleh. Nah, itu dibagikan. Dan dibagikan itu dengan hasil rata-rata tadi, kita mendapat benefit berapa keuntungan kita. Nah, disitulah menunjukkan bahwa resistensi di dalam proses perhitungan cost atau biaya itu memerlukan klasifikasi atau instrumen di dalam konteks perhitungan-perhitungan biaya itu sendiri. Maka oleh karena itu yang ditekankan di sini, di dalam perusahaan-perusahaan seperti Desi katakan, perlu ada kerjasama, perlu ada kolaborasi di dalam proses unit-unit usaha, baik di tingkat manajemen, baik di tingkat departemen, maupun baik di tingkat divisi serta unit produksinya. Nah, itu harus dilihat di dalam konteks perhitungan biaya. Sehingga pada saat biaya Anda dalam melakukan perhitungan budgeting, di dalam melakukan perhitungan anggaran, Anda sudah bisa mengetahui pos-pos mana yang dibutuhkan. Begitu. Nah, nanti kalau dalam tingkatan yang lebih atas lagi, dalam perhitungan-perhitungan kalian masuk pada semester 4 atau 5, dalam perhitungan-perhitungan akuntansi masuk kepada yang namanya NPV, net present value-nya macam mana, begitu. Begitu. IRR-nya macam mana, begitu. Gitu. Nah, itu akan dilihat semua dalam perhitungan-perhitungan budgeting itu, evaluasi dan proyeksinya itu. Sehingga pada saat mau melakukan rata-rata dalam proses biaya, akumulasi keseluruhan, nah itulah berapa besar keuntungan dan perhitungan itu. Nah, biasa yang digunakan untuk memudahkan selalu itu ada berbagai macam perhitungan-perhitungan budgeting di dalam perhitungan. Tetapi yang biasa digunakan itu adalah net present value, NPV. Karena lebih sederhana dan lebih mudah. Selain IRR gitu. IRR maksudnya. Itu ya supaya dipahami meskipun kita baru belajar mikro tapi gambaran secara besar itu kalian sudah bisa membayangkan bahwa apa-apa yang dilakukan. Dan saya profisiat sekali dalam konteks ini bahwa spesialisasi dalam konteks manajemen modern yang dibutuhkan sekarang ini bukan lagi single factor atau apa, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi. Artinya keunggulan komparatif Anda akan memberikan cerminan terhadap efisiensi aktivitas. Tidak melakukan, dibanding Anda melakukan usaha secara keseluruhan. Misalnya, Anda juga membuat pesawat, tapi spare part-nya juga Anda buat, lalu perusahaan, itu akan memakan cost. Dibandingkan Anda melakukan yang namanya pembagian risiko, alihkan risiko bahwa saya sebagai teknologi untuk membuat kerangka pesawat, tapi spare part dan lain-lain sebagainya kepada perusahaan lain. Atau Anda membuat kedai kopi misalnya, ya tidak mungkin Anda juga sebagai penanam kopi begitu. Kan nggak mungkin. Anda juga pemilik restoran, hall, akan memberikan cost yang sangat besar. Dan risiko yang Anda terima juga cukup besar. Kalau Anda secara holding, seluruh dari hilir hingga hulu, kalian rangkap, itu akan besar. Maka oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana kolaborasi antara pemilik kopi atau petani kopi dengan Anda selaku penjual kopi, ada distributornya, dan Anda sebagai pemasok kopi ataupun Anda sebagai penjual daripada warung kopi. Jadi Anda dapat hasilnya. Tapi Anda tahu bahwa proses produksi mulai dari petani kopi sampai dengan jadi barang secangkir kopi itu adalah melalui proses, dan semua itu merupakan ada nilai value added-nya, ada cost-nya gitu dalam proses perhitungan itu. Nah, yang dibutuhkan dalam manajemen modern ke depan itulah yang disebut dengan kolaborasi di dalam proses usaha dan bisnis Anda. Nah, tujuannya apa? Untuk mengeliminir risiko, untuk mengefisiensikan biaya dan sebagainya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan ya. Terima kasih banyak Desi, Priscilia, Clarensa, Elora, kalian sangat bagus dalam menyampaikan pemikiran dan pendapat dan serta tanggapan. Saya berikan nilai 85. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Sampai jumpa.